Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Gimana keadaan Ustaz sore ini? Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat. Insyaallah. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah Ustaz, riang gembira dan juga Alhamdulillah. tentu sehat. Alhamdulillah. Hingga Alhamdulillah kita bisa bermajelis bersama lagi nih di sore hari. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan Bandung cuacanya cerah sekali Ustaz. Nah, udah beberapa hari cerah dan dingin ini Masya Allah. Alhamdulillah. Bandung kembali ke ini setelan pabrik. Masya Allah. Baik Masya Ustaz, Allah. Alhamdulillah kita sudah berkumpul. Sudah lebih Alhamdulillah. daripada 30 orang. Alhamdulillah kaum muslimin yang menanti faidah dari majelis ini. Semoga Ustadz dalam keadaan prima bisa menyampaikan banyak hal kepada kami. Insya Allah, Silakan insya Allah. Ustadz, Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya, untuk melanjutkan pembahasan kitab adab ya yang diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari ya. Yang mana pembahasan kali ini kita akan melanjutkan di antara hadis-hadis berikutnya atau bab-bab berikutnya ya. Kalau kita di pertemuan sebelum-sebelumnya bahkan pertemuan terakhir kita ketemu yaitu masih berkaitan dengan adab dan sikap kita kepada kedua orang tua kita ya. Baik itu kepada ibu kita ya atau kepada kedua orang tua pada umumnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas bab tentang silaturahmi. Ya, para ulama menjelaskan ya kalau sebelumnya kita menjelaskan tentang berbakti, kalau yang kedua adalah silaturahmi. Maka kalau kita berbicara berbakti ya jelas itu kaitannya adalah ya atau amalan yang berkaitan dengan kita pribadi ya dan orang tua ya. Kalau silaturahmi berarti kita berbicara ya tentang suatu amalan yang itu bukan hanya sekedar berkaitan dengan kita, tetapi dengan ya orang-orang yang lainnya atau di antaranya adalah kerabat kita masing-masing. Ya lebih umum daripada berbakti. Bahkan kalau berbakti kan pasangannya itu kalau birrul ya atau bir itu kan pasangannya al-ak, orang yang durhaka ya.
Berarti kalau apa namanya, kalau silaturahmi itu pasangannya adalah qati atau pemutus daripada orang yang memutuskan tali silaturahmi itu sendiri. Nah, hal ini sangat penting ya. Karena apa? Kaitannya dengan bab sebelumnya ya. Tadi selain yang barusan kita sampaikan atau Ana sampaikan, begitu juga ya. Para ulama itu menjelaskan kepada kita kenapa ya terkadang dalam kitab-kitab adab ya atau dalam kitab-kitab hadis misalkan ketika berbicara tentang berbakti biasanya itu apa namanya ya, bergandengan kali ya. Ya bahasanya bergandengan dengan silaturahmi untuk menegaskan kepada kita kalau silaturahmi itu adalah untuk kita kepada orang tua ataupun ada pun selain daripada orang tua ya. Misalkan mertua gitu ya atau misalkan eh, kerabat-kerabat yang lainnya ya mertua atau ipar dan yang lainnya ketika kita melakukan kebaikan kepada mereka maka ini esensinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan silaturahmi. Nah, makanya sebagian ulama menggandengkan seperti jadi berbakti itu untuk orang tua, adapun untuk mertua atau yang semisalnya, maka itu maksudnya adalah kepada bab tentang silaturahmi. Nah, insya Allah mungkin kalau nggak salah di sini ada dua hadis ya yang dinukilkan atau yang diambil dari apa namanya pembahasan tentang silaturahmi ini. Kita langsung aja baca hadisnya ya. Haddasana Musa bin Ismail, haddasana Abdul Aziz ya, bin Muslim, haddasana Abdullah bin Dinar. Qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Ya, bentar. Kok kurang jelas ya. Ra'a Umaru hullata sira'a tubba ya. Dalam hadis ini ya perlu kita garis bawahi atau perlu kita ketahui bahwasanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis riwayat yang kita bahas ini bahwasanya mengabarkan kepadaku Musa bin Ismail ya haddatsana Abdul Aziz bin Muslim ya menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim dan menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar ya berkata sami itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul bahwasanya aku mendengar ya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Ro'a Umaru ya, hullata siyara tuba. Bahwasanya dalam hadis tersebut dikatakan ya dijelaskan oleh Abdullah bin Abi Dinar bahwasanya aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ia melihat ya aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata aku melihat sebuah pakaian sutra ya hulla siyar itu bisa dikatakan hula ini adalah pakaian sutra atau siaro yang dijual atau sedang dijual. Lalu berkata, ya, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, ya, ibta hadhihi wa albisha ya yaumal jum'ati wa idza ja'akal wufud, ya. Maka dalam hadis tersebut, ya, Umar ya atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya pernah melihat sebuah pakaian sutra ya yang hula siaro tersebut ya. Kemudian berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ya belilah pakaian ini, ya dan pakailah pada hari Jumat atau ketika datang utusan-utusan, ya atau delegasi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya atau menjelaskan inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang yang memakai pakaian ini hanyalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Kemudian, ya, wa utiya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minha bihulalin. Kemudian, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi beberapa pakaian tersebut, ya, atau yang mengandung sutra tersebut, ya pakaian yang serupa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faarsala ila Umar bihulatin. Ya, ketika diberikan beberapa pakaian tersebut, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan salah satu dari pakaian tersebut itu kepada Umar. Ya, kemudian
Umar pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta. Ya, bagaimana mungkin saya menggunakan pakaian tersebut ya, sedangkan engkau ini sudah apa namanya menjelaskan dari apa yang kau sabdakan, bahwasanya maksudnya orang yang menggunakan pakaian tersebut itu tidak akan ya mendapatkan ya bagian di akhirat. Qala inni lam u'tikaha litalbasaha walakin tabi'uha au takusuha. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjawab pertanyaan tersebut, Nabi mengatakan sungguhnya aku ini tidak memberikan kepadamu untuk kamu pakai ya, melainkan agar kamu menjualnya atau ya memakaikannya atau memberikan kepada orang lain untuk dipakai. Fa'arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslima. Kemudian ya Umar radhiyallahu taala anhu ya mengirimkan pakaian tersebut kepada saudara laki-lakinya yang ada di Mekah yang ketika itu belum masuk Islam alias dalam keadaan musyrik. Ya, kita jelaskan ya beberapa faidah dari hadis yang kita bahas ya. Meskipun memang syahid atau inti daripada hadis yang kita bahas ini adalah di kalimat terakhir ya, atau di penjelasan terakhir, bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu ketika diberikan hadiah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya apa namanya sebuah pakaian itu diberikan kepada saudaranya, saudara laki-lakinya yang itu masih dalam keadaan kafir atau dalam keadaan musyrik yang berada di kota Mekah. Kenapa Umar melakukan demikian? Ini salah satu bentuk di antara ya amalan yang sangat agung yang dilakukan oleh Umar, yaitu adalah menyambung tali silaturahmi dengan memberikan hadiah. Karena kalau kita berbicara tentang menyambung tali silaturahmi itu kan ragamnya banyak ya. Itu bisa dengan ucapan yang baik ya kepada kerabat kita, dengan ucapan-ucapan yang baik, atau bisa dengan memberikan hadiah ya, atau juga bisa saling mengunjungi meskipun ya mereka itu dalam keadaan kafir ya, meskipun mereka dalam keadaan musyrik. Wa min babil aula, terlebih lagi kalau kerabat kita itu mereka sama-sama orang beriman. Ya, ini yang dimaksudkan hadis tersebut. Tapi memang ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dalam hadis ini ya. Pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengenai tentang hadis yang kita bahas kali ini, beliau menjelaskan apa yang dilakukan oleh Umar ya, meskipun hanya sekedar memberikan baju atau pakaian tadi ya yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian diberikan lagi kepada kerabatnya atau saudaranya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, adab tersebut yang dilakukan oleh Umar ini adalah di antara cara menyambung silaturahmi, tetapi di dalamnya mengandung unsur di antara sebab ya seseorang mendapatkan hidayah. Bukan hadiah aja, tapi di antara seseorang mendapatkan ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyambung tali silaturahmi dengan memberikan hadiah meskipun dia orang kafir atau musyrik ya. Bukan hanya sekedar sebab ya eh, di antara sebab hidayah saja, tetapi ini juga untuk melembutkan hati ya, melembutkan hati orang-orang kafir, apalagi mereka dari kerabat kita atau keluarga kita masing-masing. Intinya Syekh bin Bas itu ingin menjelaskan kepada kita kenapa dalam Islam itu ya saking pentingnya silaturahmi meskipun mereka itu adalah dalam keadaan musyrik, karena di dalamnya ada nilai dakwah ya, hidayah, dakwah gitu ya, melembutkan hati. Karena memang apa? Kalau kita berbicara tentang hadis ini berkaitan dengan dakwah, atau di antara hikmah daripada silaturahmi itu mengandung dakwah, tentu kita akan ingat lagi ya, di antara metode dakwah ya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang dilakukan oleh
para sahabat terdahulu atau orang-orang atau para salaf terdahulu. Mereka itu kan memiliki metode dakwah yang bermacam-macam. Ya, mungkin bisa jadi ketika ada kerabat kita orang kafir kita sulit ya, mungkin ya bisa jadi sulit untuk memberikan nasihat mungkin ya, baik itu dengan jarak atau karakter pribadinya. Bisa jadi kita masuk dakwah kepada mereka dengan memberikan hadiah. Ya, kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, kalau berbicara tentang dakwah metodenya banyak banget. Ya, dulu nggak tahu saya pernah menjelaskan ya, kalau nggak salah di Top Regensi apa di tempat lain saya pernah menjelaskan di antara metode dakwah itu kan tadi memberikan hadiah gitu ya. Atau Nabi SAW itu memberikan contoh kepada kita kadang-kadang Nabi itu karena dakwah ini biar bisa masuk ya atau bisa tersampaikan. Terkadang Nabi berdakwah itu dengan cara merangkulnya, ya memegang apa namanya, memegang pundaknya. Contoh dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Umar, ya ketika menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya engkau itu jadilah orang yang hidup di dunia ini seperti orang asing. Itu Nabi ngomongnya itu sambil apa? Sambil memegang pundaknya. Terkadang juga ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara metode dakwah yang dicontohkan kepada kita, terkadang Nabi dengan metode bertanya, ya, sebagaimana yang dilakukan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah atau menyampaikan suatu ilmu kepada siapa? Kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu dengan metode bertanya. Atadri ma haqqullah alal ibad wa ma haqqul ibad ala Allah, itu dalam kitab Tauhid ya di bab pertama. Jadi dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan metode bertanya Nabi bertanya kepada Mu'adz, kamu tahu nggak sebetulnya hak Allah itu kepada hambanya apa? Atau hak hambanya kepada Allah apa? Itu dengan metode bertanya. Kadang juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu berdakwah dengan metode menjelaskan tentang atau berkaitan dengan hitungan. Contoh misalkan ya, ketika Nabi menjelaskan ini, yang kita bahas tentang bab silaturahim atau bab tentang orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya, Nabi menggunakannya itu dengan angka. Misalkan dalam kitab Al-Kabair, Nabi menjelaskan kepada kita istanibus al mubiqat. Ya, hindarilah oleh kalian tujuh, tuh ini dengan angka nih, ya, tujuh dosa besar yang membinasakan. Atau kadang juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berdakwah itu dengan perumpamaan, ya, menjelaskan seperti misalkan orang mukmin itu seperti pohon kurma, ya, yang memiliki keimanan yang kuat itu seperti apa? Itu diumpamakan seperti pohon kurma yang memiliki akar yang kuat, yang manfaat yang banyak. Nah, ini di antara metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Umar ketika berdakwah kepada saudaranya yang ketika itu belum menjadi seorang muslim, ya, masih menjadi seorang musyrik atau kafir, ya. Di antara yang dilakukan itu bukan hanya sekedar menyambung tali silaturahmi saja, ya, tetapi di situ ada nilai dakwah. Makanya kemarin kita singgung, ya, silaturahmi yang paling utama itu bukan hanya sekedar kita kumpul saja, tetapi bagaimana ya mengenalkan kepada mereka tentang syiar-syiar Islam, ya, tentang adab yang baik dalam Islam seperti apa. Makanya kalau kita tahu dengan metode dakwah yang dilakukan oleh Umar dengan memberi hadiah, sama persis ya orang-orang dulu, orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, mereka kan mendapat hidayah. Ya, makanya tadi saya bin Bas mengatakan ya yang dilakukan oleh Umar ini menyambung tali silaturahmi dengan memberikan hadiah itu di antara sebab ya seseorang mendapatkan hidayah. Kenapa? Di zaman Nabi SAW itu
orang memutuskan menjadi muslim itu kan dengan hidayah yang berbeda-beda. Ya, dengan hidayah yang berbeda-beda. Ada orang itu yang mendapatkan hidayah di zaman Nabi SAW itu mendapatkan hidayah melalui lisan Nabi SAW. Artinya dengan ucapan. Ya, dengan ucapan, dengan nasihat, mereka mendapatkan hidayah kemudian memutuskan menjadi seorang muslim. Contohnya siapa ya? Contohnya seperti istrinya, salah satunya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Abu Bakar, ya. Kemudian sahabat Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, ada juga sebagian sahabat Nabi SAW atau di sebagian di antara kaum muslimin di zaman Nabi SAW, mereka itu masuk Islam dengan cara taklim atau cara mengajarkan ilmu. Sebagaimana ya yang dialami oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, di antara yang dijelaskan ya, meskipun memang ada yang melemahkan juga tentang hadis ini ya, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya di antara sebab Umar radhiyallahu taala anhu ya mendapatkan hidayah ya, memeluk atau menjadi seorang muslim atau mukmin, salah satunya adalah dengan taklim atau mendengarkan ilmu. Kapan itu? Ketika beliau mendengarkan saudarinya ya yang Fatimah ketika itu bersama suaminya ya Sa'id bin Zaid yang ketika itu sedang mempelajari Al-Qur'an. Akhirnya apa? Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui pengajaran atau taklim. Ada juga ya orang yang masuk ke dalam agama Islam itu yaitu melalui penglihatan atau melihat seseorang ketika melakukan suatu ibadah. Jadi karena seseorang itu melakukan suatu ibadah ya, melakukan suatu amalan, hidayah itu datang, kemudian orang tersebut memutuskan menjadi seorang muslim ya melalui pandangan atau melihat seorang muslim yang sedang melakukan ibadah. Seperti siapa? Seperti Hindun bin Utbah. Ya, Hindun bin Utbah itu di antara sebab Allah ya memberikan hidayah taufik kepadanya. Kapan itu? Ketika melihat ya kaum muslimin ya yang ketika itu mereka melaksanakan sholat. Kapan itu? Ketika peristiwa pembukaan atau pembebasan Fathul Makkah. Ini kan orang mendapatkan hidayah karena perilaku atau karena ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Salah satu tadi siapa? Utbah. Ya, apa namanya? Hindun bin Utbah, afwan. Ya, di antaranya adalah Hindun bin Utbah. Kemudian ada Tumamah bin Athal yang beliau juga sama radhiyallahu taala anhu itu masuk Islam karena melihat kaum muslimin yang sholat di Masjid Nabawi. Nah, sama dengan apa yang dilakukan oleh Umar ya. Ini kan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai bukti kepada kita ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menentukan suatu syariat, memerintahkan suatu syariat atau melarang suatu larangan kecuali di dalamnya itu ada nilai dakwah dan hikmah. Ya sama seperti silaturahmi. Kenapa? Ya, Umar melakukan seperti itu bukan hanya sekedar ingin menyambung tali silaturahmi saja, tetapi di situ ada nilai dakwah. Ya, ada unsur dakwah menunjukkan bagaimana perilaku seorang muslim, seorang mukmin dengan ibadah yang diperintahkan yaitu adalah menyambung tali silaturahmi. Ada juga ya, orang itu mendapatkan hidayah itu bukan tadi kan ada yang melalui lisan ya dengan tadi dakwah Nabi SAW atau nasihat dari Nabi. Ada juga orang ya mengenal dakwah itu melalui taklim tadi, pengajaran. Ada juga orang itu menerima dakwah atau mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu karena melihat ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Ada juga ya orang yang mendapat hidayah itu karena disebabkan kita memberikan hadiah atau menginfakkan harta kita
ya, kemudian apa? Diberikan kepada mereka. Apakah ini pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh jelas, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Ya, dan ini sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ciri khas ya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat dermawan. Salah satunya apa? Memberikan hadiah atau di antara contoh Nabi memberikan hadiah, kemudian dengan hadiah tersebut menjadikan orang mendapatkan hidayah, tertarik dengan agama Islam. Itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Sofwan bin Umayyah. Ya, kita tahu Sofwan bin Umayyah itu ya bukan hanya sekedar dari kalangan musyrikin kaya aja. Bahkan beliau ini adalah orang yang betul-betul paling benci, pokoknya mah ketemu sama Nabi dimanapun pengen ngebunuh. Ya, tapi apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ketika melakukan peperangan, ya, ketika memiliki harta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan hadiah, ya, unta atau hewan, ya, itu diberikan kepada siapa? Kepada Sufyan bin Umayyah atau kepada Muawiyah atau dan yang lainnya. Ya, ini persis dengan yang dilakukan Nabi SAW pernah memberikan ya kambing yang begitu banyak, yang kurang lebih itu banyaknya itu seperti antara dua lembah. Kepada siapa? Kepada orang kafir, kepada orang musyrik yang itu ngabarkan kepada orang-orang yang ada di kampungnya bahwasanya ada seorang laki-laki namanya Muhammad, kalau memberi dia nggak pernah takut miskin dengan apa yang dia berikan kepada orang lain. Akhirnya apa? Dengan sebab tersebut yang mereka itu nggak suka, ya, tidak, jangankan mencintai Islamnya, suka aja nggak, bahkan membenci dakwah Nabi SAW. Tapi dengan apa yang dilakukan Nabi SAW, itu di antara sebab mereka mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka memutuskan menjadi seorang Muslim. Nah, ini contoh hal yang baik ya yang dilakukan oleh Umar. Ya, meskipun tadi kalau Umar sendiri melakukannya kepada saudaranya yang masih kafir musyrik, ya terlebih kita kepada kerabat kita yang belum pernah mengenal sunnah, ya, yang mungkin belum mengenal ibadah dengan baik seperti apa. Kita sambung tali silaturahmi dengan mereka, ya, dengan perkataan yang baik, dengan mengunjungi mereka, dengan membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Atau tadi minimalnya kita memberikan hadiah kepada mereka. Apalagi ya, di antara hadis ini, di antara faidah yang sangat menarik ya dari hadis ini bukan hanya sekedar menjelaskan tentang keutamaan daripada silaturahmi aja, atau bukan hanya sekedar berbicara tentang unsur dakwah dari silaturahmi saja. Ada faidah lain yaitu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diperintahkan untuk membeli ya pakaian yang bagus tadi dari sutra tersebut yang bisa ya bahkan di dalam hadis tersebut dikatakan Nabi diperintahkan untuk membeli supaya apa? Supaya bisa dipakai kapan itu ketika menerima tamu. Kalau kita seorang pemimpin, ya, atau seorang tokoh mungkin, atau kalau seandainya kita bukan seorang tokoh atau bahkan bukan seorang pemimpin, ketika kita memiliki baju bagus itu bisa kita gunakan untuk hari Jumat. Makanya kalau Syekh bin Bas itu ya ketika menjelaskan hadis ini yang kita bahas, ya di antara sunnah, ya boleh mengatakan di antara sunnahnya itu, kalau kita sebagai ini mengatakan di antara sunnah, bukan hal biasa lagi. Ya jadi di antara sunnah itu, kita kalau sebagai pemimpin atau tokoh memiliki baju bagus itu adalah untuk menyambut atau menerima tamu, ya, atau ya tokoh-tokoh penting. Atau yang kedua, kalau kita bukan tokoh dan pemimpin, maka kita gunakan pada hari Jumat. Ini Syekh bin Bas menyimpulkan ini adalah bagian daripada sunnah. Nah, makanya ya hal seperti itu kadang-kadang sebagian kita itu luput ya, kadang ketemu atau hari Jumat gitu ya, kadang kita nggak pernah memperhatikan pakaian kita. Ya bukan berarti harus beli terus, enggak. Maksudnya ya gunakan pakaian yang terbaik. Kadang hari Jumat pakaian yang dipakai sebelumnya meskipun ya tidak haram juga ya selama itu baju kita ya, selama bajunya suci. Tapi
Coba bukti takwa antum tuh mana itu? Untuk mengagungkan syiar-syiar Allah itu salah satunya yang menampakkan ya bahwasanya kita memuliakan hari tersebut dengan menggunakan pakaian yang bagus atau pakaian yang memang ya apa namanya layak untuk digunakan. Ya, jangan bakhil ya, jangan bakhil dengan harta kita ya. Akhirnya ketika sholat gitu ya, ketika Jumatan itu nggak pernah memuliakan hari tersebut apa saking bakhilnya padahal duit punya aja itu buat beli baju. Padahal Nabi SAW menjelaskan kepada kita ya dalam sebuah riwayat, Innallaha yuhibbu an yuro asaru ni'matihi ala abdi. Nabi SAW menjelaskan Innallaha yuhibbu bahwasanya Allah itu mencintai atau menyukai an yuro asaru ni'matihi ala abdi. Allah itu cinta ya, suka kepada seseorang yang mereka itu menampakkan sesuatu hal kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, jadi jangan menghinakan diri dalam ibadah ini. Maksudnya jangan apa namanya, jangan tidak mengagungkan ya terutama tadi hari Jumat ya ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Salah satunya adalah dengan pakaian tersebut bukan hanya sekedar sunnah aja, bukan hanya sekedar mengagungkan saja, tapi ini menampakkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan sebagai syarat kita mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Yaitu salah satu hikmahnya ya berkaitan dengan hadis ini selain daripada pembahasan tentang silaturahmi. Faidah yang lainnya ya, kenapa di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dianjurkan atau disarankan untuk menggunakannya untuk dipakai, Nabi kenapa nggak mau? Karena jelas ya pakaian di sini adalah terbuat daripada sutra dan pengharaman sutra terhadap laki-laki dan penghalalan sutra terhadap perempuan itu adalah ijma ulama, kesepakatan para ulama. Ya, diharamkan bagi laki-laki dan dihalalkan bagi perempuan. Hikmahnya apa Nabi tidak mau menggunakan dalam hadis ini? Para ulama menjelaskan hikmahnya kenapa seorang laki-laki itu dilarang ya menggunakan kain sutra. Eh, Salah satu hikmahnya para ulama menjelaskan kepada kita karena laki-laki dilarang itu supaya tidak menyerupai perempuan yang mereka itu ya lebih suka dengan perhiasan. Beda dengan perempuan. Kenapa perempuan dibolehkan? Ya, perempuan dibolehkan itu hikmahnya adalah karena pertama perempuan itu menyukai perhiasan dan yang kedua adalah untuk menghiasi dirinya di hadapan suaminya. Jadi inilah syarat Islam supaya laki-laki ini jantan gitu loh. Ya, tidak seperti perempuan ya. Bahkan inilah di antara karakter seorang muslim dan mukmin. Mereka penampilannya jantan ya, nggak menyerupai perempuan. Kemudian hikmah yang lain juga meskipun dalam hal ini memang tidak dijelaskan dilarangnya yang jelas Nabi tidak mau tapi riwayat lain ya yang menjelaskan sama riwayat dari Umar juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya yang menjelaskan tentang haramnya tentang larangan seorang laki-laki menggunakan kain sutra. Bahkan dalam riwayat lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Nabi itu mengatakan bahwasanya melarang untuk menggunakan sutra kecuali ini ya kecuali ini tuh Nabi apa namanya mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengahnya. Apa yang dimaksud dengan ini? Kecuali maksudnya kalau dalam pakaian kita itu ada sedikit saja, ya mungkin jaraknya ini kan nggak nyampe 1 jengkal ya, ya sejari gini. Ada jaraknya setelunjuk dan jari tengah ini ada mengandung sutra dalam pakaian kita, maka itu tidak mengapa. Bahkan dalam riwayat lain ya, dalam riwayat Muslim, nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang an lubsil hariri ya Nabi itu melarang seorang laki-laki menggunakan sutra illa mawadhi'a
kecuali pada kondisi yang mana isba'aini ya au isnaini au thalatha. Kecuali pada kondisi 2 jari, 3 jari, atau 4 jari. Maksudnya adalah kalau dalam pakaian itu ada misalkan jaraknya 2 jari ya, atau 3 jari atau 4 jari, misalkan ada mengandung sutra, maka itu masih dibolehkan. Dan ini juga sama ya, dengan senada dengan pendapatnya Syekh Utsaimin. Ya, kalau seandainya dalam sebuah pakaian itu ada mengandung sutra tercampur ya antara sutra dengan bahan lain, ternyata bahan lainnya itu lebih banyak daripada sutranya. Tadi misalkan sutranya jaraknya cuma 2 jari, atau jarak 3 jari, 4 jari, atau misalkan 1 jengkal gitu, maka itu masih dibolehkan. Allah alam bisawab ya. Kalau misalkan bisa dihindari ya lebih selamat ya. Allah alam bisawab ya, meskipun memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Muslim membolehkan kalau itu hanya sedikit. Begitu juga ya Syekh Utsaimin berpandangan demikian. Kenapa Nabi tidak mau menggunakan sutra tersebut? Kenapa melarang? Dalam hadis yang kita baca hari ini, Nabi menjelaskan kepada kita semuanya ketika Nabi diperintahkan atau disarankan ya untuk menggunakan pakaian tersebut, Nabi menjawab, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Sesungguhnya orang yang menggunakan pakaian tersebut atau pakaian dari sutra tersebut adalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat kelak. Artinya kalau orang sudah menggunakan sutra di dunia, laki-laki maksudnya, itu tidak akan memiliki kesempatan lagi menggunakan sutra di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal surga sutra yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala itu jelas jauh lebih indah, jauh lebih mahal, jauh lebih bagus dari apa yang kita kenal sutra yang ada di dunia. Itu nggak ada hak lagi. Sama persis dengan hadis ketika kita berbicara tentang minuman khamr ya. Orang yang sudah minum khamr di dunia, maka dia tidak memiliki kesempatan untuk bisa minum khamr yang sangat lezat dan nikmat di surga. Sama persis dengan hal itu. Meskipun sebagian para ulama ya mengatakan kalau seandainya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, baik itu pernah menggunakan sutra atau dia juga mungkin pernah minum khamr ya, maka selama dia bertobat, wallahu alam bisawab, sebagian para ulama mengatakan maka itu masih ada kesempatan kembali untuk mendapatkan itu. Ya, makanya tadi Nabi mengatakan innama yalbasu hadhihi min ya, bahwasanya sesungguhnya orang yang menggunakan tersebut man la khalaqalahu, orang yang tidak memiliki hak untuk mendapatkannya kapan, ketika di surga kelak. Karena apa? Karena Nabi menjelaskan dalam riwayat lain ya, menggunakan sutra ya, menggunakan alat makan dari emas itu adalah hak mereka, adapun hak kita itu adalah di surga. Maksudnya hak mereka itu apa? Itu seorang orang kafir. Ya, makanya tadi Umar ya mengirimkan pakaian tersebut kepada siapa? Kepada saudaranya yang masih kafir. Ya, atau Nabi memerintahkan diberikannya kepada orang yang dibolehkan menggunakannya, yaitu siapa? Perempuan. Itu yang harus kita pahami ya, di antara faedah hadis yang kita bahas tentang menyambung tali tali silaturahmi. Ya, kenapa Nabi SAW tidak mau menggunakan pakaian sutra tersebut selain dilarang, kemudian tidak akan mendapatkan hak juga. Kemudian ya, hal yang harus kita ketahui, karena kenapa dia tidak mendapatkan sutra lagi di surga kelak atau di akhirat kelak? Karena dia sudah mendahului, mendahului pada waktu yang dilarang. Makanya ada namanya sebuah kaidah ya, manista jalasaan qabla awani hurima hurima ya. Dalam kaidah tersebut dikatakan bahwasanya orang yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu ya, maka apa? Orang tersebut akan diharamkan untuk mendapatkannya. Sama tadi terburu-buru pengen pakai sutra aja di dunia ya. Akhirnya apa?
di akhirat kelak dia tidak mendapatkan hak tersebut sebagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Dan kaidah tersebut umum apapun itu ya, kalau kita tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu yang bukan waktunya, nanti kita akan diharamkan untuk mendapatkannya. Artinya barang tersebut akan hilang juga kalau memang belum waktunya. Sama dengan belajar ya. Kalau kita belum waktunya tergesa-gesa gitu ya, belajarnya kalau kata orang Sunda itu ngarawuku siku gitu. Pengen sekaligus, ya terburu-buru pengen cepat bisa. Akhirnya apa? Orang tersebut akan hilang. Ya sesuatu yang dia harapkan. Nah, ini diantara hikmahnya yang harus kita ketahui ya, di antara keutamaan ya kenapa kita harus tetap menyambung tali silaturahmi kepada kerabat-kerabat kita ya, meskipun mereka masih kafir ataupun musyrik, dan lebih utama lagi yang mereka sudah beriman dan mengenal sunnah. Salah satunya adalah bukan hanya sekedar akhlak yang baik saja, bukan hanya sekedar ibadah saja, tapi di dalamnya ada unsur dakwah. Apalagi hal tersebut berkaitan dengan orang lain. Makanya kalau kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Imran kalau nggak salah ayat 110 ya. Allah menjelaskan kepada kita semuanya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf ya. Di situ kan dikatakan kalian itu akan menjadi umat yang terbaik. Kapan itu? Ketika kalian ta'muruna bil ma'ruf. Ya kalian amar ma'ruf nahi munkar, dakwah di situ. Dan dalam silaturahmi itu bukan hanya kewajiban saja, tapi ada nilai dakwah. Ya, mengajarkan kebaikan, menunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang diajarkan dalam syariat Islam. Bahkan dalam surat Al-Imran tadi 110 itu berdakwah atau amar ma'ruf nahi munkar itu disebutkan lebih dulu daripada iman. Kenapa? Karena dakwah nih melalui silaturahmi tadi. Dakwah itu ya, kenapa itu bukan hak kita saja? Ada hak orang lain. Sedangkan iman itu berkaitan hanya dengan pribadi saja. Jadi, kalau kita melakukan kebaikan, baik itu silaturahmi ya, atau ibadah-ibadah yang lain yang berkaitan dengan orang lain, maslahatnya lebih banyak, maslahatnya lebih umum, itu keutamaannya memiliki keutamaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi di dalamnya dakwah dan sekaligus daripada menyambung tali silaturahmi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan mudah-mudahan tidak eh, terlalu cepat pembahasannya atau penyampaiannya. Sebetulnya keutamaan ini ada dua hadisnya ya, masih cukupkah ini kalau kita sampaikan? Kami Atau ngikut, ngikut Ustaz. ya mudah-mudahan nggak kecepatan kan ya? Tidak Ustaz, Alhamdulillah. Ya, Ya, karena afwan nih kalau kadang-kadang penyampaiannya terlalu cepat ya. Penyampaiannya pelan tuh kalau lagi sakit aja kayaknya. Enggak ya. Alhamdulillah ini terikuti kami Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang penting mah bisa mengikuti lah dan bisa Nah, dipahami ya. Ana juga itu pengen mendapatkan manfaat juga dari antum-antum ini ya, bisa dipahami dengan baik sehingga teman-teman bisa mengamalkannya. amin. Tapi kayaknya hadis yang berikutnya pertemuan yang akan datang aja ya. Penjelasannya panjang juga itu. Kami ikut arahan Ustaz. Insya Allah lah nanti pertemuannya akan datang. Insya Allah. Nah, insyaallah. Masih Amin. bab yang sama, tinggal satu hadis lagi tentang bab silaturahmi insya Allah. Di pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah, Ada yang mau ditanyakan dulu? Masya Allah. Jazakallah Ustaz atas faidah. Iya, Wahid. Nah, ini ya, sudah tiba satu pertanyaan. Masya Allah. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah termasuk kain sarung yang terbuat dari sutra lebih baik tidak digunakan? Nah, Ya, ini konteksnya masih ambigu apakah untuk siapa gitu, laki atau iya, perempuannya tidak dituliskan. betul. Ya Tafadhol. mudah-mudahan mungkin ini konteksnya laki-laki ya. Kalau bagi laki-laki jelas, ya kalau sutranya asli ya nggak boleh. Ya kalau itu full ya, full sutra. Tadi kita jelaskan baik pendapatnya Syekh Utsaimin gitu ya,
atau hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim itu kalau seandainya hanya eh, 2 jari, 3 jari, 4 jari atau kurang lebih 1 jengkal dan mayoritasnya itu bukan sutra, itu masih dibolehkan. Tapi kalau itu full sutra gitu dan kita tahu itu asli, ya janganlah, jangan, haram hukumnya bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan silakan aja. Cuman harus dipastikan asli enggak ya. Kadang-kadang kan ada tuh sutra Kalimantan atau apa gitu yang warnanya mencolok-mencolok gitu tapi nggak asli juga. Saya juga punya sarung sutra Kalimantan tapi nggak asli. Itu dipakai ya. Ya selama itu asli nggak boleh digunakan. Allah alam bisawab. Nanti nggak mendapatkan sutra yang lebih indah lagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Masya Allah, saya Ustaz atas jawabannya. Nah, Nah, ini ada pertanyaan dari luar majelis Ustaz. nah, Bagaimana dengan memberikan hadiah kepada tetapi bersumber dari zakat harta, gimana memberikan hadiah kepada. bersumber dari zakat harta, dari zakat mal, Hmm, itu untuk melembutkan hati yang dia sebetulnya Muslim, hanya saja jauh dari ketaatan. ya, ya jelas boleh. Nah, Itu tapi kan niatnya memang penyaluran zakat harta. ya boleh, boleh. Ya, boleh. Ya untuk melembutkan hati apalagi ya kita kepada orang kafir pun kan boleh kita memberikan zakat untuk melembutkan hati mereka kan di antara asnafnya kan. Nah, Apalagi ini untuk orang mukmin ya, orang mukmin yang mungkin belum kenal sunnah ya, belum mengenal agama ini dengan baik, bahkan mungkin benci juga gitu. Dan itu memang boleh ya, boleh dilakukan. Makanya para ulama itu kan bahkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita ya, semakin kita itu memberikan hadiah, maka itu akan semakin muncul rasa cinta. Ya, mudah-mudahan cintanya bukan hanya kepada kita saja, tapi cinta terhadap agama ini, terhadap sunnah ini. Ya, itu yang harus kita pahami intinya boleh. Ya, meskipun itu adalah seorang muslim boleh, boleh untuk supaya mereka mengenal agama ini dengan baik. Allah alam bisawab. Masya Allah. Jazakallah Ustaz untuk nasihat dan Ya, faedah. Ini so- ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih diperbolehkan bersilaturahmi dengan teman atau keluarga yang murtad, seperti memberikan hadiah atau berkunjung? ya. Ya, pertama kalau misalkan tadi ya, ketika kita ada unsur dakwah di dalamnya supaya mereka bisa kembali, ya silakan. Makanya kan silaturahmi yang terbaik itu, ya memang hadiah itu kan sebagai penguat kali ya, sebagai sarana juga lah, atau sebagai penghias kali ketika kita silaturahmi. Nah, silaturahmi yang paling baik, begitu juga sama berbakti juga yang paling baik dan silaturahmi yang paling baik itu bagaimana kita menjelaskan kepada mereka tentang agama Islam ini. Ya begitu juga kepada orang yang murtad, ya kasih tahu lah apa namanya silaturahminya itu untuk mengajak kembali kepada Islam. Kalau hanya sekedar silaturahminya cuman kongko-kongko doang gitu ya, ya tidak ada sesuatu hal yang bermanfaat ya nggak usah. Kecuali kita silaturahminya ada unsur dakwah. Jadi apapun yang kita lakukan ya dari amalan-amalan yang kita lakukan, kita niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nongkrongnya kita gitu ya, baik itu silaturahminya kita, baik itu touringnya kita, ya naik gunungnya kita, ya supaya apa yang kita lakukan itu mendapatkan kebaikan, maka harus dihiasi di dalamnya ada unsur dakwah. Begitu apalagi tadi kita silaturahminya ketemu dengan saudara kita yang kafir ataupun murtad. Intinya kita silaturahmi dengan mereka ya ingin mengajak kembali gitu ya, ingin menjelaskan tentang Islam kembali, silakan saja kalau memang ada unsur seperti itu. Tapi kalau nggak ada hal yang lain-lain ya jangan, nggak ada manfaatnya. Ya nggak ada manfaatnya kalau memang tidak ada kebaikan di situ, tidak ada unsur dakwah, apalagi cuman kumpul-kumpul saja. Itu
Makanya kemarin kan di pertemuan yang kemarin kita jelaskan bahkan sebagian para ulama itu membolehkan ya kita memboikot ya memutuskan hubungan dengan kerabat kita yang memang fasik ya. Ini nggak murtad loh, ini fasik ya, yang mereka senantiasa melakukan kemaksiatan terang-terangan, kita boleh memboikotnya ya untuk memutuskan hubungan dengan dia. Selama apa? Kalau kita melakukan hal seperti itu ada maslahatnya. Ya kalau tidak ada maslahatnya jangan dilakukan itu. Ya kalau ada maslahatnya dengan hal seperti itu bisa menyadarkan, ya bisa menjadi taubat silahkan. Allah alam bisawab. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Oh Nah, iya. sampai sore ini belum ada pertanyaan tambahan selain yang tiga tadi. Barangkali Tambah. ada pendalaman dari Ustadz untuk kami semua. Ya, saya mungkin ingin apa namanya menjelaskan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin baca sedikit aja ya, secukupnya aja ya hadis yang kita selanjutnya, kurangnya nanti di pertemuan yang akan datang apa gimana Pak? Kami Apa ikut Ustadz. ya I- kita Insya kita Allah, insya Allah bermanfaat Ustadz. Insya Allah lah baca sedikit nanti penjabarannya di pertemuan yang akan datang. Nah, Ya. Kemudian ya bab selanjutnya ya, ini masya Allah nih apa namanya tulisannya di apa namanya diedit, soalnya yang di kitab saya yang kirim ke antum itu judulnya salah, tapi di sini benar. Masya Allah, jazakallah khair. Ya di sini benar ya. Bab keutamaan tentang menyambung tali silaturahmi itu apa namanya hubungan kekerabatan. Di tulisan saya salah judul. Di sini ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda menjelaskan kepada kita semuanya ya, yaitu dari hadis dari Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu. Kita baca langsung aja ya, dari Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu ya, yaitu ada anna rajulan qala, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, sampaikan, kabarkan kepada aku ya tentang amalan yang memang amalan tersebut bisa memasukkan aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Nabi atau orang-orang di sekitarnya itu faqalal qaum, orang-orang yang di sekitarnya tersebut itu mereka berkata ya atau bergumam ya, malahu ya, mengatakan kepada orang yang bertanya tentang amalan tersebut, orang-orang di sekitar itu, ada apa dengan dia gitu. Ada apa dengan dia soal, maksudnya ada apa dengan dia kok nanya kepada Nabi SAW tentang suatu amalan yang itu bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus sholata wa tutiyaz zakah wa tasilu rahima darha. Qala ka'annahu kana ala rahilatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya amalan yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, pertama jelas adalah tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengerjakan sholat ya. Yang ketiga yaitu adalah menunaikan atau membayar zakat. Kemudian berikutnya ya yang keempat yaitu adalah menyambung tali silaturahmi. Nah, Syekh bin Bas menjelaskan ketika Nabi ditanya tentang amalan apa sih yang bisa memasukkan ke dalam surga, ternyata di antara urutan amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga itu adalah ketika seseorang menyambung tali silaturahmi. Ini hadis secara gamblang. Hadis yang lainnya, Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya dalam riwayat yang lain, ma min syai'un athqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Kenapa? Silaturahmi ini termasuk daripada urutan amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Karena ada hadis yang umum Nabi mengatakan, ma min syai'in athqalu fil mizan. Tidak ada sesuatu hal yang memberatkan timbangan seorang mukmin pada hari kiamat min husnul khuluq, yaitu selain daripada akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu apa?
Ya salah satunya adalah menyambung tali silaturahmi. Makanya kalau kita merujuk ya ada perkataan Hasan Al-Basri atau Abdullah Ibnul Mubarak ya. Itu dinukilkan kalau nggak salah dalam kitab Jami Al-Ulum wal Hikam, itu menjelaskan kepada kita ya bahwasannya pangkal dari akhlak yang terpuji itu tiga. Kita semuanya tahu ya akhlak itu kan banyak ya berkaitan dengan ucapan, perbuatan, macam-macam lah jenisnya. Tapi dari macam jenisnya akhlak yang terpuji itu pangkalnya cuma tiga aja. Ya, yang pertama itu adalah kaful adza. Kaful adza itu menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Yang kedua itu adalah badlun nada. Ya, badlun nada itu bersikap dermawan atau berbuat baik. Ya. Dan yang ketiga, tolaqatul wajah. Tolaqatul wajah itu apa? Menampakkan wajah yang berseri. Ini pangkal dari akhlak yang terpuji yang kita tahu itu tiga. Nah, dari situ baru cabang kemana-mana. Nah, salah satunya ya silaturahmi ini itu masuk kepada salah satu di antara poin tersebut. Yang pertama adalah badlunada. Badlunada itu kan bersifat dermawan, berbuat baik. Dan silaturahmi termasuk berbuat baik kepada saudara kita atau kepada kerabat kita masing-masing. Makanya kalau ada orang ini atau ada seorang yang senantiasa menjaga tali silaturahmi dengan saudaranya, dengan kerabatnya, berarti dia bukan hanya sekedar masuk ke dalam surga aja, ya. Bukan hanya sekedar ya mereka memiliki tempat yang sangat indah, makanya eh, dalam ayat-ayat banyak yang menjelaskan bagaimana balasan orang-orang yang menyambung tali silaturahmi. Tapi apa? Berarti mereka itu tergolong orang yang memiliki akhlak atau pangkal daripada akhlak-akhlak yang baik. Kapan? Yaitu adalah ketika mereka menyambung tali silaturahmi dengan kerabatnya, menjaga hubungan baik ya baik tadi dikatakan melalui lisannya, ya dengan kunjungannya, dengan hadiahnya ataupun dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang itu diakui atau yang sudah menjadi uraf, ya yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Kalau di kita kan salah satu menjadi kebiasaan masyarakat dan ini juga bukan di kita aja ya di Arab juga sama ya atau di negara-negara lain yaitu adalah saling berkunjung itu kan sudah menjadi uraf ya sudah menjadi uraf bagian daripada kita untuk menyambung tali silaturahmi. Makanya itu di antara adab akhlak yang baik. Begitu juga kita ingat lagi dengan hadis Nabi SAW yang di awal-awal mukadimah pembahasan kitab adab yang kita bahas. Yaitu hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita semuanya. Ittaqillaha haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Di situ Nabi SAW menjelaskan, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan di akhir daripada hadis tersebut mengatakan apa? Wa khaliqin nas bihulukin hasan. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik, salah satunya silaturahmi. Nah, dalam hadis ini ingin menegaskan lagi kepada kita ciri orang yang bertakwa, yang memiliki betul-betul ketakwaan kepada Allah, mereka senantiasa interaksi mempergauli orang lain dengan akhlak yang baik dan salah satunya adalah menjaga tali silaturahmi. Itu di antara bukti dan bentuk ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkinlah sementara ya. Insya Allah nanti untuk lebih jelasnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terutama kita diberikan kemudahan untuk memahami dari setiap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Insya Allah lah nanti di pertemuan yang akan datang insya Allah. Masya Allah. Jazakallah ya Ustaz untuk Oh nasihat dan ya, hidayahnya. Barakallahu fiik. Dan Afik eh, Barakallah. ini ke apa referensi kita sudah selesai Ustaz ya. Eh, Insya Allah, insya Allah. ya ini PDF-nya sudah di akhir hadis hingga nanti kami nantikan lagi kiriman Ya, dari Ustaz. insya Allah Semoga nanti tetap segera dalam dikirim. keadaan prima ya bisa Amin, amin. Insya Allah, menerjemahkan dari kitab adabnya Sahih Bukhari ini kepada kami semua Ustaz. insya Allah. Insya Allah. Ya Allah, jazakallah Ustaz untuk banyak halnya. Waiyak, waiyak. Allah balas dengan surga bagi kebaikan-kebaikan Ustadz dan juga Amin, 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 amin untuk semuanya.
Nah, Ustadz, kita sudah di akhir waktu di majelis sekarang. Barangkali Ustadz mau menyampaikan nasihat akhir di akhir majelis ini, Ustadz. Sekaligus Paling menutup. nasihat akhirnya, Anda nggak pernah bosan-bosan. Pokoknya Anda mohon meminta maaf ya dari teman-teman semua ya kalau misalkan penyampaiannya kurang jelas. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan Anda di pertemuan yang akan datangnya bisa menyampaikan dengan cara yang lebih baik lagi ya sehingga bisa difahami oleh semuanya. Ya mudah-mudahan kita juga tidak bosan-bosan ya untuk senantiasa bersabar ya dengan ujian dan kondisi yang Allah Subhanahu wa takdirkan kepada kita. Tidak ada solusi kecuali kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, fokus ibadah kepada Allah, fokus mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan kemudahan untuk kita semuanya. Ya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, wafik barakallah. Masya Allah. Ana Mohon kepada izin pamit ya. Nam Ustadz. Fadhol, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kasiran.